صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali dahulu pertemuan kita sama-sama membaca selawat hariah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pengajian kita malam hari ini adalah tentang mendahulukan orang lain atau mengutamakan orang lain atas diri kita sendiri. Terlebih dahulu saya akan membacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atubihim kamathalil jasad idza ishtaka 'udwun tada'a sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma. Engkau akan melihat orang-orang mukmin, orang-orang beriman, fi tarahumihim, dalam hal saling mengasihi, wa tawaddihim, saling mencintai, wa ta'atubihim, dan saling menyayangi di antara mereka. Kamathalil jasad, laksana satu tubuh, idza staka udhun, jika salah satu anggotanya sakit, tada'a sa'iru jasadihi, maka menjalarlah ke seluruh anggota badan lainnya, bis-sahari wal humma, dengan tidak bisa tidur dan badan terasa panas atau demam. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita gambaran persatuan, persaudaraan sesama muslim itu. Jadi antara orang Islam satu dengan yang lain adalah bersaudara. Persaudaraannya bukan diikat oleh karena darah atau keturunan, tetapi persaudaraannya itu adalah diikat dengan adanya satu akidah, ikatan akidah, seiman dan seagama. Nah, orang-orang mukmin itu gambaran persatuannya, persaudaraannya itu dalam hadis ini seperti kamathalil jasad, seperti badan kita ini, seperti anggota tubuh kita ini. Kalau ada sakit, satu di antara anggota tubuh kita yang sakit, tentu yang lain juga merasakan sakit. Contoh, kalau kita sedang sakit gigi, rasanya mata tidak mau tidur malam-malam tu. Nah, yang sakitnya di gigi, tapi mata karena persatuan dan kesatuan dia tidak mau tidur. Lalu badan pula panas dingin, meriang, lalu demam. Begitu. Mana ada kalau gigi sakit, apa kata mata, lantaklah kau gigi, sakit-sakitlah, aku nak kejam juga. Walaupun kejam tapi tak tidur. Tak bisa tidur. Nah, jadi situ persatuannya tu, persatuan persaudaraan muslim itu sangat indah, ya. Cuma kadang-kadang pengamalan di lapangan ini tidak sesuai dengan apa yang digambarkan Nabi. Lantaklah nak sakit-sakit aku situ. Nah, itu ego, ya. Jadi sikap egois atau mementingkan diri sendiri
itu sangat ditentang dalam Islam. Islam tidak menyukai umatnya itu bersikap egois, enaknya sendiri. Orang lain pedulilah, nak enak, tak ada enak, nak sakit, tak sakit. Nah itu terserah situ. Yang penting aku aman, sehat, aman, tidur nyenyak, makan enak. Itu. Ya. Ya. Jadi ukhuwah Islamiyah tidak mengajarkan demikian. Jadi satu seperti satu jasad, ka mathalil jasad. Nah, siko sakit, mata tak nak tidur, mah kumat, kepala sakit, selera makan hilang. Itu, ya. Nah, jadi mendahulukan orang lain itu adalah sikap akhlakul karimah dalam rangka menanamkan persaudaraan sesama Islam. Jadi mendahulukan orang lain, mengutamakan orang lain dari kita. Kita tuh kadang-kadang yang penting awak lah. Pergi ada acara kondangan misalnya rumah pengantin atau sedekah. Nah, ada yang egois datang hidangan ke depan, tancap dia, kamu kagilah. Tapi ada orang tu tak, dia merasa persaudaraannya kuat. Ini anda makan dulu, aku nusul, gitu ya. Nah, jadi jamaah sekalian, mendahulukan orang lain, mengutamakan orang lain, walaupun kita memang butuh juga, kita mau juga, tapi itu adalah sikap utama, ya, sikap utama, akhlakul karimah. Dalam bahasa Arabnya, mendahulukan orang lain atau mengutamakan orang lain itu disebut dengan al-isaru, al-isar, ya. Nah, isar, panjang i-nya, isar, mengutamakan orang lain. Sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, al-itharu a'lal imani. Ya. Apa artinya? Mengutamakan orang lain, mendahulukan orang lain adalah puncak keimanan, a'lal iman. Jadi puncak keimanan, tinggi keimanannya, mentingkan orang lain. Orang bijak, ahli hikmah mengatakan, bil ithari ala nafsika tamlikur riqab. Bil ithari ala nafsika tamlikur riqab. Kalau anda mengutamakan orang lain atas diri anda sendiri, tidak egois, mementingkan orang, mendulukan orang lain, anda akan memiliki banyak budak. Maknanya apa? Teman yang kesetiaannya seperti budak. Jadi kalau kita mengutamakan orang lain dalam kehidupan kita, nah, kita akan banyak punya teman yang setia dengan kita. Tapi kalau kita egois, susah menjadi teman. Ya tak? Nak hidup menang dewe, senang dewe. Itu. Sebagian mereka berkata lagi, wa man athara ala nafsihi istahaqqal fadilah. Barang siapa mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri, dia pantas memperoleh kebaikan. Nah, ya. Ada lagi yang mengatakan, man athara ala nafsihi balagha fil muru'ah. Barang siapa
yang mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri, dia telah mencapai derajat kemanusiaan yang tinggi. Jadi orang yang bersikap itsar itu, mementingkan diri sendiri itu, mengutamakan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, nah itu berarti dia telah mencapai derajat kemanusiaan yang paling tinggi. Kalau tadi Imam Ali mengatakan a'lal iman, puncak keimanan. Begitulah mulianya orang yang mengutamakan orang lain, mendahulukan orang lain, walaupun kita sendiri butuh dan berhajat kepada hal itu. Ya. Nah, jadi saya ulang lagi, mendahulukan orang lain itu kalau istilahnya dalam bahasa Arab itu al-itsar. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, kaum Ansor maksudnya, sebelum kedatangan mereka orang Muhajirin dari Mekah, mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka Muhajirin, dan mereka Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Hasyr ayat 9. Ini Al-Quran menjelaskan, menggambarkan dan memuji sikap orang-orang Ansor, penduduk kota Madinah, yang menyambut kedatangan orang-orang Muhajirin, orang-orang yang hijrah pindah dari kota Mekah ke Madinah. Jadi gambarannya ada lima macam gambaran yang dipuji oleh Allah terhadap sikap orang-orang Ansor. Keutamaan orang-orang Ansor di saat mereka menyambut, menerima kedatangan saudaranya, saudara seagama, ya, saudara seiman, seakidah, orang mukmin yang pindah hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi ayat ini memuji hebatnya sikap isarnya kaum Ansor terhadap orang Muhajirin. Ada 5. Pertama, mereka telah menunggu saudaranya Muhajirin di kota tempat mereka tinggal dengan tetap dalam beriman. Menunggu kedatangan saudaranya. Itu bukan saudara senasab, bukan saudara, tidak ada hubungan keturunan, tapi adalah diikat oleh akidah, syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang mengikat. Kedua, mereka mencintai saudara-saudara mereka yang menumpangkan diri itu. Nah, jadi orang Ansor itu
dengan kedatangan orang Muhajirin ke Madinah, mereka sangat mencintai. Bukan mereka berprinsip ini memberat beban, tidak. Ya, senang mereka itu. Ketiga, mereka tidak merasa dengki ataupun keberatan jika kaum Muhajirin itu diberi pembagian harta lebih banyak. Jadi pembagian harta ghanimah tidak iri hati dia. Biarlah orang Muhajirin itu dapat banyak. Kapan perlu semuanya dikasihkan ke orang Muhajirin. Kami tidak usah lagi. Kalau awak tu macam tu. Kadang dengan dulu dewek nak berbagi macam tu. Ya. Perhitungan ketatnya. Mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka yang baru hijrah itu lebih dari mengutamakan diri mereka sendiri. Itulah dia. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Ya, diutamakan mereka itu orang-orang Muhajirin. Yang kelima dari ayat itu, mereka telah sanggup mengatasi sifat kikir sehingga mereka mendapat kemenangan. Jadi kalau orang yang punya sikap mendahulukan, mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri, itu berarti dia sudah terbebas dari sifat bakhil, sifat kikir, sifat loke, sifat tangkejering. Itu tidak lagi itu, tidak ada dia, bebas dia. Tapi kalau masih ada sifat kiki, tangkejeringnya ada, tidak ada nongol sikap isar mengutamakan orang lain itu. Kenapa? Belaku memanfaatkannya. Nah, itu orang kikir. Jadi orang Ansor itu 5 item ini dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal yang diberlakukannya itu adalah saudaranya, bukan saudara sedaging, bukan saudara senasab, tapi adalah saudara seiman. Nah, begitu. Jadi itulah yang digambarkan oleh Nabi dalam hadis yang di atas tadi sudah kita bacakan. Jemaah sekalian, hadirin yang berbahagia, dalam tafsir Al-Maraghi kita kutip ada hadis Nabi tentang sikap dan perilaku terpuji kaum Ansor terhadap saudara mereka kaum Muhajirin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang Muhajirin mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak pernah melihat kebaikan pertolongan di dalam yang sedikit dan tidak pula kebaikan pembelanjaan yang banyak seperti yang kami lihat dari kaum yang kami datangi ini. Itu ya. Jadi dilaporkan kepada Nabi, disampaikan kepada Nabi oleh orang Muhajirin, ya Rasul, kami tidak pernah melihat kebaikan pertolongan di dalam yang sedikit dan tidak pula kebaikan pembelanjaan yang banyak seperti yang kami lihat dari kaum yang kami datangi. Luar biasa ya perlakuannya, sambutannya. Tidak ada apa? Tidak ada perhitungan. Kita kok banyak perhitungan dengan saudara sekandung dulu dewek pada hitungnya, apa lagi orang luar ya. Nah, sudah itu saya kutip lagi dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka juzuk 28. Beliau menulis dalam tafsirnya itu, satu, menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berkata kepada kaum Ansor, apa kata Nabi? Kalau kamu suka,
Kata Nabi, ngata orang Ansor, bolehlah kamu bagi-bagikan untuk saudaramu kaum Muhajirin itu rumah-rumah kediaman dan harta benda kamu, dan aku bagikan kepada kamu harta rampasan itu sebagaimana telah aku bagikan kepada mereka. Dan jika kamu kehendaki untuk mereka harta rampasan, dan untuk kamu rumah-rumah kamu dan harta benda kamu. Nah, ya. Itu pertama. Kalau kamu suka, kalau kamu nak, kata Nabi, ngatakan kepada orang Ansor, bolehlah kamu bagi-bagikan untuk saudara kamu Muhajirin itu rumah-rumah kediaman kamu, harta benda kamu, dan aku bagi kepada kamu harta rampasan. Jadi harta rampasan bagi ke kamu. Ya. Nah. Lalu mereka menjawab, kami tidak mau begitu ya Rasulullah. Kata orang Ansor, mau kami ialah menyerahkan sebagian rumah kami dan harta kami kepada mereka, dan harta rampasan itu biarlah mereka saja yang menerimanya, kami tidak usah. Jadi harta kami bagi-bagi sama-sama dengan orang Muhajirin. Rumah juga, kalau rumah kami 2, 1 kasihkan. Kalau bini kami 2, kami cerai 1, kasihkan. Suruh orang Muhajirin nikahnya 1 untuk kita lah. Nak macam itu. Nyeraikan bini bagi kawan lain. Ason nama lagi nak. Ya. Nah, jadi kata orang Ansar, kami tidak mau begitu ya Rasulullah. Kami mau menyerahkan sebagian rumah kami, harta kami kepada mereka. Harta rampasan biarlah mereka ngambilnya, kami tidak usah. Begitu. Jadi itu kan sikapnya orang yang tidak bakhil. Ya. Jadi kalau bakhil tak bakal keluar, tak bakal muncul sikap isar itu. Kalau perlu dia kalau bohong, buntilah kamu, biarlah aku ngambil galo-galo. Itu. Yang kedua, dalam tafsir Al-Azhar juga saya kutip sini. Menurut riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, Rasulullah pernah berkata kepada orang-orang Ansor, saudara-saudara, mereka telah meninggalkan harta benda mereka dan anak-anak mereka dan datang menumpang kepada kalian. Itu kata Rasulullah kepada orang-orang Ansor. Wahai kaum Ansor, kata Nabi, mereka telah meninggalkan, orang Muhajirin itu sudah meninggalkan harta benda mereka di Mekah, dan anak-anak mereka ditinggalkan di Mekah, dan datang menumpang kepada kamu. Maka menjawab orang-orang Ansor, mendengar Nabi berucap demikian, harta benda kami kita bagi saja ya Rasulullah, sebagian untuk saudara-saudara kami. Ya. Lalu Rasulullah berkata pula, bolehlah lebih dari itu. Bisa lebih dari itu lagi dah. Mereka bertanya, apa kiranya ya Rasulullah? Nabi menjawab, saudara-saudara kamu itu tidak pandai bekerja bertani. Yang dari Mekah tu tak bisa bekerja bertani, tak bisa, ya. Tak macam kamu di sini Madinah. Sudikah kamu bekerja untuk mereka, lalu hasil tanaman kalian itu diberikan pula kepada mereka. Nah, jadi kamu bertani, bercocok tanam, hasilnya lagi kasihkan, ya, dinikmati oleh orang Muhajirin. Mereka menjawab, kami bersedia ya Rasulullah, siap apa yang diminta Nabi. Gitulah Nabi mempersaudarakan orang Muhajirin dan orang Ansor. Di sini kita dapat pelajaran, gambaran bagaimana hebatnya, ya, persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Cuma orang yang dibantu tu mestinya
dia tahu diri juga. Kalau awak dah dibantu tu bertamai nak makan tidur di rumah, ada yang nanggung. Mereka tidak. Tetap apa yang dapat dikerjakan, kerjakan. Ya. Nah, orang sudah kasih kita makan, kasih kita rumah, kita bantu minimal rumah dibersihkan. Kau sudahlah numpang makan tidur pula. Diusir awak di rumah. Udahlah pergilah kau, larilah dari kepening pula aku nengok kau kau. Jadi tahu diri. Kebaikan orang itu mesti kita balas juga. Orang muhajirin macam itu juga sikap menerima kebaikan orang. Ya. Nah, yang ketiga, diriwayatkan pula bahawa oleh karena orang Ansor yang bersedia menampung di rumah mereka lebih banyak dari muhajirin yang ditampung. Jadi persediaan rumah untuk menampung itu lebih banyak daripada orang yang bakal ditampung. Jadi banyak rumah dari orangnya. Begitulah. Jadi macam mana ngatasinya? Antrian, diundi. Ini ke mana, ini ke mana. Begitu ya. Hebat ya tak? Itulah hasil Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Ansor dan orang muhajirin. Pengikatnya adalah akidah, pengikatnya adalah iman, seagama, seakidah, ya, dan seiman, bukan darah, nasab dan keturunan. Hadis muttafaq alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ini menceritakan lagi bagaimana sikapnya orang-orang yang mementingkan kepentingan orang lain atas diri kita, walaupun kita sendiri memerlukan dan membutuhkan. Ini hadisnya. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di Madinah juga kejadiannya ini. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, faqal inni majhud. Sesungguhnya saya ini ya Rasulullah orang yang sedang dalam kesusahan, dalam kesulitan. Ngadunya kepada Nabi. Ya. Ngadu, ya Rasulullah, aku ini adalah orang yang sedang dilanda kesusahan, dilanda kesulitan. Nah, begini Rasulullah merespon pengaduan orang itu tadi. Faqalat wallazi fa'arsala ila ba'di nisa'ihi. Mendapat pengaduan oleh orang yang dilanda kesusahan, sedang dalam kesulitan. Lalu arsala ila ba'di nisa'ihi, Nabi mengutus orang menemui istrinya. Ya. Nah, kamu pergi ke rumah Syanu, istri aku. Ngapa ngutus itu? Ngecek ada tak makanan di rumah. Kalau ada, orang ini bawa ke rumah, itu maksud Nabi. Ya, karena orang ini dalam kesulitan, dalam kesusahan, jelas ada makan itu. Nah, pergi kamu cek ke rumah istri aku. Tanya di sana ada tak makanan. Sampai ke rumah, dijawab oleh istrinya, wallazi ba'asaka bil haq ma indi illa ma. Demi Allah, demi Tuhan yang mengutus Rasul dengan benar, saya tidak punya apa-apa di rumah ini kecuali air. Tak bisa nampung, ya. Tak bisa nerima orang yang kesusahan dari rumah awak ada air cuma.
Nah, summa arsala ukhra. Kemudian suruh lagi pergi. Isterinya Rasul kan banyak. Pergi tanya lagi sana. Tanya lagi. Seluruh isterinya ditanya, jawabannya sama. Semuanya jawabannya sama. Ma indi illa ma'un. Kami tak punya apa-apa. Datang seorang dia datang tak punya, tak ada apa-apa. Air lah yang ada. Mungkin pula nak nerima tamu dengan air. Air bigo pula tu ha. Gembung perut. Sudah? Karena Nabi tak bisa nerima tamunya tadi, menjadikan orang sebagai tamu. Bagaimana kebijakan Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yudhifu hadha al-lailata. Di hadapan sahabat-sahabat kaum Ansor, orang Muslim, orang mukmin Ansor, siapa di antara kamu yang sanggup bersedia menerima ini, menjamu orang ini ke rumahnya malam ini? Karena Nabi tadi mau menerima, tapi cuma setelah dicek rumahnya cuma ada air minum. Ayo, siapa? Kata Nabi. Faqala rajulun minal ansar. Salah seorang dari kaum Ansor menunjuk tangan. Ana ya Rasulullah, saya sanggup. Siap. Saya siap menerimanya ya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila rihlihi. Langsung dia berangkat, ya, diajaknya orang tadi, orang yang dalam kesusahan tadi ke rumahnya. Bersama-sama dia. Faqala limraatihi. Sampai ke rumah, dia bilang sama istrinya, akrimi dhaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muliakan ini, hormati ini tamu Rasulullah. Tamu Rasulullah kita hormati, jangan disebarangkan, jangan dibasi-basintai. Tapi riwayat, dalam riwayat lain tersebut, qala limraatihi, orang Ansor tadi tanya kepada istrinya, hal indaki syai'. Riwayat lain, tanya bininya, tanya istrinya, ada makanan di rumah kita ini? Kata sanggup menerima tamu. Dia cek dulu, hal indaki syai', ada tak makanan di rumah ini? Kan tamu Rasulullah ini yang datang. Faqalat, berkata istrinya, la, tak ada. Illa quta sibyani, ada makanan untuk anakku. Ada stok dikit makanan itu untuk anak, bukan macam mana nak kasih ke tamu, kasih tamu kalau dia anak tak makan. Lihat sini bagaimana orang itu mendahulukan, mengutamakan tamu tadi. Qala fa'allilihim bisyai'in. Apa kata orang Ansor tadi, berkata kepada istrinya, ya, fa'allilihim bisyai'in. Lekokan anak-anak tu. Kalau yang sampai dia lapar, ajak main, suruh main. Apa dapat main lekoi. Maksud dia tadi apa? Makanan anak tu nak kasih ke tamu. Jadi anak tadi dah mikir makan, lekokan main. Apa mainan waktu itu? Lekokan main. Kalau kini tu macam main ni, ketak-ketok. Aduh, kau kini apa nama itu? Ketak-ketok nama itu. Ya? Lekokan. Kata dia. Sudah itu, apa kata pesan suaminya? Pertama ya, wa idza aradul asya panawimihim. Kalau kira-kira anak tu tadi ada apa namanya tu sinyal nak makan malam, nawimihim, tidurkan. Ya.
tidurkan. Kalau ni tiduri. Kalau dia masih jago, mai lekoi. Kagilah nak makan, mak makan mak tidurkan. Bawa masuk kamar, baring. Tepuk-tepuk burit itu. Gosok-gosok. Ya tak? Lah. Wa idza dakhala daifuna itbi israj. Kagi kapan tamu kita suruh masuk, ajak dia makan, hidangan makanan anak tadi letakkan depan dia, matikan lampu, gelap. Nah, lah atbi as-sirat, matikan lampu. Ini strategi. Wa arihi anna nakul. Nampakkan seakan-akan kita makan sama-sama dia, pada bergelap. Yang makan tu tamu tu, makanan sekok tu lah. Jadi lampu mati, kita berhadapan, pupuk kita makan juga seakan-akan kita makan. Kata tamu, sama makan, tapi model pula bergelap ikut. Lalu makan ke lauk ikan lambak pula, ikan ringu, nyojap tulang situ. Tapi makan ikan dah, ya, roti. Makan roti walaupun dalam gelap, lantaklah situ, tak pula bakar ke tulang anda. Lah, itu ya, hebat tak? Nah, faqa'adu wa ka'alad daib. Wa akalat daipu. Duduklah bersama ramai-ramai tadi, isterinya, dionyo, orang Ansor tadi dengan tamu seorang tadi. Ya, yang makan siapa? Tamu. Wabata tawibaini. Sama lama-laman tu laki bini tadi kelaparan, ya. Makanan tak ketik. Begitu. Padahal kita anak nak makan, kita nak makan juga. Karena mementingkan orang lain. Nah, begitulah sikapnya. Ya. Cari akal. Kalau lampu tak dimatikan, mana nak tamu makan? Aku be yang makan, kamu dah makan macam mana? Nah, gitu ya. Matikan lampu, pesan dia ke bininya. Kaki pas makanan kita hidangkan, kau kontak tu matikan. Tapi tak ada sering, tak mungkin dulu tu ya. Tiup lampu mati. Seakan-akan kita makan bersama. Ya. Mungkin adalah piring kosong, tapi kata kenteng dalam gelap tu. Falamma asbaha, jadi malam kau tadi tidur dia dalam kelaparan. Tak masalah, yang penting tamu sudah dikasih makan, dijamu, gitu. Ya. Falamma asbaha ghada 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu siang, paginya ghada 'alan nabi, dua laki bini tadi, suami isteri tadi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Nabi menjawab, faqala laqad ajiballahu min sani'ikuma bidaifikuma al-lailata. Jadi sampai menemui Rasulullah, mereka cerita, malam tadi kami terima tamu itu yang Rasulullah tawarkan ke kami terima, begitulah gayanya, begitulah kiatnya, begitulah caranya kami ngadapinya, padahal kami juga butuh. Nah, itulah isar tadi, ya. Nah, apa kata Nabi mendengar laporan dari suami isteri tadi? Laqad ajiballahu min sani'ikuma bidaifikuma al-lailata. Sesungguhnya Allah kagum. Allah kagum, maknanya Allah kagum itu Allah ridho, Allah suka, dan diberi pahala sebanyak-banyaknya atas perbuatan kamu berdua terhadap tamumu. Nah, jadi balasannya pahala, mengutamakan orang lain. Begitu, ya, hebatnya caranya sahabat
menjamu, menerima tamu walaupun dia membutuhkan. Jadi kita ambil pelajaran, kira-kira sanggup kita buat macam tu, sanggup, usahakan sanggup. Yang katakan telap buai. Itu tu sahabat Nabi tu. Macam kita bukan sahabat. Yang kata kita sahabat siapa? Kita memang bukan sahabat. Upayakan kita mementingkan diri orang lain atas diri kita. Jangan egois. Tidak boleh kita egois. Ya. Jemaah sekalian yang saya hormati, walaupun sikap egois itu walaupun sifat bukan egois, sifat isar, mengutamakan, mendahulukan orang lain itu terpuji, ya, disukoi, dapat pahala yang banyak. Perlu kita ingat bahwa ada juga mementingkan orang lain, mendahulukan orang lain yang dilarang. Itu perlu diingat, dicatat. Jadi ada yang mendahulukan orang lain itu terpuji, ada mendahulukan orang lain tercela. Kalau yang saya jelaskan tadi itu semuanya terpuji. Tidak ada yang tercela. Ya. Lalu bagaimana mendahulukan orang lain, mengutamakan orang lain yang tercela? Nah, ada itu, ialah mengutamakan orang lain dalam hal ibadat. Ya, kalau dalam hal ibadat, nah ini kaidah fikih mengatakan al-itharu bil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Ya, ini kaidah fikih. Mengutamakan orang lain dalam ketaatan hukumnya makruh, bahkan nanti bisa jadi haram dia. Dan dalam selain ibadah, ketaatan hukumnya sunnah. Jadi yang tadi itu di luar ibadah itu, yang kita sebutkan di atas tadi itu ya. Nah, mendahulukan orang minum, mendahulukan orang makan, itu bukan ibadah, di luar ibadah. Maka muncul kaidah fikih al-isar bil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mengutamakan orang lain dalam ketaatan hukumnya makruh, dan dalam selainnya hukumnya sunnah. Mana dia contoh mendahulukan orang lain itu makruh, dibenci? Dalam kitab Mabadi Awaliyah, Syekh Abdul Hamid Hakim menulis al-isaru bil ibadah mamnu, mendahulukan orang lain dalam hal ibadah dilarang, dicela, dibenci. Mana dia contohnya? Satu, al-itharu bis safil awal, mendahulukan orang lain, mengutamakan orang lain dalam saf pertama. Salat berjamaah itu jangan dibuat. Macam mana? Nanti sudah qomat, saf pertama sudah terisi, ada longkang lagi satu orang, di belakang ada orang, kita suruh orang maju, maju kamu. Itu mendahulukan orang lain dalam urusan ibadat, itu mamnu, dilarang, jangan. Kita maju. Nah, kalau bab makan boleh, bab minum boleh, ikut balik. Bab sab pertama sibuk juga orang, maju, awak tu nak situ, mamnuun, dibenci, dilarang. Tapi kalau makan awak sibuk duluan, kagilah kau aku dulu. Itu terbalik namanya ya. Lah jelas. Jadi jangan lagi biasakan kalau sab depan tu istimewa itu. Kalau berjamaah sab depan itu nilainya lain banding dengan sab di belakang. Jangan sibuk nyuruh orang maju, awak maju. Kau dah sibuk, maju, dorong pula orang tu maju. Ini mamnuun. Isar juga, mengutamakan orang lain juga, teman.
sifatnya dalam hal ibadat. Nah, al-isar bima ittahara yusaturul awra, mengutamakan orang lain dalam memakai air untuk bersuci dan menutup aurat. Nak ambil wudu, nak sembahyang maghrib, air ada tulah lagi. Nah, dahlah kau lain, aku kaki lah. Itu tak boleh. Kita tu solehin kaki lah. Urusan dia lah. Kedak toleransi kawan ada lain kena hati-hati tu ya, tengok-tengok ni tu. Al-isaru bi qada'i hajatil muhtaj ka it'amil masakin wal yatama, mendahulukan orang lain dalam memberikan kebutuhan orang yang membutuhkan seperti beri makan orang miskin, anak-anak yatim. Dilarang juga. Ada orang minta bantuan, kita ada dalam cakap berdua bertiga, orang minta bantuan, paulah itu bayar itu, bagi dia tu duit. Awak ada lah duit, awak duluan nak nyuruh orang. Kalau awak nyuruh, kan pelit jadi itu. Biarlah kantong orang keluar, kantong awak tidak. Jadi orang yang macam itu tu ya, mengutamakan orang lain dalam hal ibadat. Ini ibadat itu mamnuun. Datang orang ke rumah bawa map proposal Maulid Nabi, saya pak, saya bang, kami ke panitia perlu duit 2 juta. Abang duluan, kami minta kerana pejabat dikit kau kan. Abang berapa? Apa kata abang tadi? Kamu jalanlah dulu, mintalah tempat lain, kaki berapa kurang bawa ke sikau. Suruh jalan dulu ke mana-mana. Pas jalan ke mana-mana 2 juta lah dapat. Panitia dah minta lagi, sudahlah dah dapat target sudah. Tak ada lagi keluar duit dia. Alhamdulillah kata dia, dah minta lagi dan aku. Itu mendulukan orang. Tak boleh situ. Jangan dulukan orang tu. Datang orang bawa emak, berapa kamu? 2 juta. Ini. Ada aku bayar galau 2 juta atau 1 juta aku atau 200. Jadilah. Kau dah, kamu jalanlah dulu ya. Jalanlah dulu keliling kampung tengah dulu. Lagi lah dapat kurang lagi. Kalau kurang ke sikau. Kalau tak kurang tak ada sikau lagi. Pakai kalu pula. Kalau kurang ke sikau. Kalau tak kurang jangan sikau lagi. Itu mapuhum muholapannya tu. Tak ada elok. Ya. Jadi kapan orang datang bawa map, ada bawa proposal duit, kalau duit ada. Kalau duit tak ada ya sudahlah, jangan suruh berjalan lagi. Aku dah cek duit, mohon maaf. Sudah. Terang-terangnya suruh berjalan, duit ada lah, tebal kantong kau. Tak payahlah ke belakang, di sekolah ada je ya tak. Berapa? 2 juta bang. Ambillah kau 500 lagi, tambah sehari sana. Ada apa-apa. Tak, suruh jalan dulu kalau kurang kaki ke sikau. Kalau tak ada kurang, jangan ke sikau. Itu makna itu. Tak ada elok. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian, pengajian kita tadi mendahulukan orang lain, ada yang sifatnya dipuji, ada sifatnya mulia, termasuk akhlak luhur, budi pekerti mulia, dan ada juga mendahulukan orang lain yang sifatnya tercela, jelek, buruk, mamnu. Mana dia? Tanda itu ya. Pertama, al-isaru bil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Itu kaedah fikih, itu pegang balik itu. Itu bawa balik, ingat di rumah, pegang balik itu. Itu ibadat apa tidak. Kalau ibadat jangan dulukan orang. Kalau bukan ibadat ya dulukan orang lain. Al-isaru bil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub. Memprioritaskan orang lain dalam ketaatan hukumnya makruh dan dalam selainnya hukumnya sunnah. Terakhir, kenapa demikian? Kenapa dalam ibadah itu kita dilarang mendahulukan orang lain? Karena kata Buya Abdul Hamid Hakim, tujuan dalam semua ibadah itu adalah untuk mengagungkan Tuhan dan membesarkan Allah. Ya,
Jadi ibadah itu intinya tujuannya adalah mengagungkan dan membesarkan Allah. Berarti kalau kita nolak, kita nyuruh orang lain, berarti kita nolak untuk membesarkan dan mengagungkan Allah. Kita suruh orang itu mengagungkan Allah, kita tidak. Tapi kalau bab makan minum tadi, tidaklah, bukan ibadah dia. Makan itu bisa jadi ibadah kalau kita makan itu niatnya untuk menguatkan badan kita untuk ibadat, baru jatuh ibadat. Kalau tak niat makan halal lah, itu adat. Paham ya? Jadi ingat ya. Jadi ada mendahulukan orang lain itu terpuji dan ada mendahulukan orang lain itu tercela. Kalau di luar ibadat itu terpuji, kita mendahulukan orang lain. Kalau dalam urusan ibadat itu tercela, kita mendahulukan orang lain. Nah, demikianlah pengajian kita malam hari ini. Para jemaah sekalian yang saya hormati, moga-moga ada manfaatnya bagi kita apa yang disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat meneladani apa yang disampaikan dalam pengajian tadi, meneladani sikap mulianya orang-orang Ansor dalam menerima dan menyambut kedatangan kaum muhajirin, rela berkorban demi persaudaraan seiman dan seagama seislam. Ya, jangan kita menanamkan sifat egois dalam diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.